Hai, ketemu lagi di Kitty Capital Channel. IHSG melemah lagi. Tapi ya, melemahnya masih tipis-tipis sih. Hari ini melemah 0,2%, ditutup di level 6068,45. Candlenya ya masih lower high lower low. Ah, nggak jelek tapi juga belum bagus ya. Kalau kita geser ke hourly-nya ini jadi kayak gini nih. Mungkin sih ya ada yang bilang bikin flag kayak pakai ya pokoknya kayak gini lah. Tunggu breakout ya. Memang memang bagusnya kalau udah berhasil breakout 6100-an ya. Semoga sih cepet-cepet breakout 6100-an karena hari ini tadi ya udah tutup gap lah ya, gap yang 6047 6066 udah tutup gap. Mudah-mudahan cepet di breakout tuh 6100-annya. Sekarang kita lihat hasil explore-nya aja. Ada yang pertama ada agro. Agro kemarin udah ada rekomendasi ya buat hari ini. Mana ya? Oh ini. Kemarin rekomendasinya kan buy if break 11.35, cut loss di bawah 10.55 dan bisa nambah kalau naik ke atas 11.95. Terus perkiraan resisten ya di sekitar 1300-an karena kalau kita lihat perjalanan harganya ya sejak zoom out dikit lah biar kelihatan ya. Nah, itu sejak awal tahun 2021 sampai sekarang bisa dibilang ini sideways sih. Tapi range-nya agak lebar ya dan range-nya menyempit, menyempitnya juga agak lebar. Dan ketika bulan Maret itu kan sempat ada rebound tuh, yang sebelumnya rebound nih bulan-bulan Februari ya, kan koreksi di Januari, koreksi terus Februari rebound, tapi reboundnya nggak sampai tes harga tertinggi sebelumnya tuh yang di Januari yang 1675 ya. Kemudian kan koreksi lagi terus rebound, kemudian koreksi lagi dan naik lagi kan di bulan Maretnya nih. Nah, waktu rebound di bulan Maretnya ini dia pullback di sekitaran 1300, nggak sampai ke high di bulan Februari 1495, high-nya di Februari 2021. Jadi bisa dibilang ya di area 1300-an ini kemungkinan masih bisa jadi area resisten. Jadi ya mungkin sih memang agak lebar ya area resistennya. Kalau kita ambil range-nya sekitar 1300 sekian sampai sekitaran 1400 sekian nih. Itu tuh berapa ya? 1415 ya, sekitaran itu. Agak lebar sih memang. Jadi buat yang masih punya barang, mungkin besok kalau si agronya main-main ke bawah 1300 atau bahkan tutup di bawah 1300 ya, itu udah mulai dipikirin cari titik exit, kurang lebih kayak gitu. Next, Artonya sih masih bagus ya, masih bullish. Simpen dulu aja nggak apa-apa yang masih punya barang, yang mau pasang trailing stop ya di bawah 13.000 lah. Tutup di bawah 13.000, pikirin cari titik exit. Friendnya sayang sekali nggak tutup di atas 120 ya. Tadi sih di room udah dibahas sih. Kalau misalnya tutupan hari ini di bawah 120 mau kabur sih, mau exit nggak apa-apa. Tapi juga mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ya. Cuman ya friend, maksudnya swingnya itu apa ya? Ini kan perkiraan area resistennya sekitaran 130-an tuh. Geser ke weekly sih kelihatan. Gini lah. Nah, out dikit. Nah, ini area 130-an tuh area yang sempat jadi support di bulan apa ini ya? Bulan Agustus, akhir Agustus 2019 ya. Kemudian di breakdown di 2020 awal dan dites jadi resisten di Juli bulan 7 lah ya, Juli Agustus ya 2020, dan turun lagi. Dan sekarang-sekarang ini bisa dibilang ya
on the way area 130-an yang sebelumnya sempat jadi support di breakdown dan sempat jadi resisten itu. Jadi mudah-mudahan sih masih bisa ke 130-an ya. Tapi kalau misalnya mau exit juga nggak ada salahnya sih, atau kalau misalnya takut hilang barang, exitnya sebagian dulu aja. Karena ini trennya kalau kita lihat di daily dan kita zoom out dikit biar kelihatan sejak Februari lah sampai sekarang bisa dibilang ini bullish. Kalau dilihat dari Februari 2021 sampai sekarang ya. Cuman memang kita gedein dikit time frame-nya di weekly kelihatan kalau bisa jadi bullish yang terbentuk sejak Februari ini bagian dari si sideways-nya sejak 2020 bulan 3 ya, bulan Maret. Kurang lebih kayak gitu sih. Next, TCPI. Pasang trailing stop aja lah bawah 800. Bevin, naik lagi cuy, aman ya. Nggak ke bawah 825 ya, aman lah. Mudah-mudahan lancar ke 900-an. Dikit lagi sih, 1 tick lagi hari ini tadi mesti. Nggak nyampe tapi. Mudah-mudahan besok nyampe. MDKA tutup di atas 3060 bagus. Akhirnya tutup di atas 3000 dan breakout inside bar ya hari ini. Masih bullish jika dilihat sejak April 2021 sampai sekarang, dan perkiraan area resisten di sekitar 3200 ya. Perkiraan salah klik. Perkiraan. Jadi mudah-mudahan sih nyampe ke 3200 ya. Yang punya barang ya pasang aja trailing stop di bawah 3000. Udah sih kayak gitu doang. Next, ini apa? J-Sky. J-Sky kemarin udah dibahas ya. Ini sih kemungkinan sideways di 170 199, tapi sidewaysnya ini menarik sih. 170 199 harganya nanggung sih ya. Rasanya sih kalau bertahan di atas 200 enak nih J-Sky-nya nih. Volume juga udah mulai rame ya sejak beberapa minggu belakangan. Pantau lah yang minat sama si J-Sky, yang udah punya barang hold dulu nggak apa-apa. Ini sideways yang kayak gini ada kecenderungan dia membentuk pola penerusan dari kenaikan yang sebelumnya sudah terjadi ya, sejak kalau dilihat-lihat sejak Mei sampai sekarang kan harganya naik tuh, kurang lebih kayak gitulah. Dan kalau misalnya lanjut naik, kita coba hitung perkiraan area resisten ya. Ini ada area-area ngumpul-ngumpul nih, 260-an ya, 260 270-an lah. 260 270 perkiraan area resistennya. PTDU ya pasang trailing stop aja lah bawah 3500. MCAS naik ke atas 7475. Chartnya bagus, yang saya kurang suka cuman volumenya. Buat yang udah punya barang ya hold nggak apa-apa ya, selama nggak ke bawah 7000 lagi sih hold nggak apa-apa. Trailing stop berarti sementara di bawah 7000 ya. Ya agak jauh tapi angkanya di situ sih. Kurang lebih kayak gitu. Kalau perkiraan resisten ini kan udah all time high ya. Coba kita hitung dari sinilah. Hitungnya ini aja yang udah kejadian di break. 8100 ya. 800. Kalau misalnya 800-nya di breakout, perkiraan resistennya 8600, 8500, 8600. Kira-kira ya, bukan pasti ke sana loh. Tapi selama ini masih bullish, kemungkinan ke atas 800 masih lebih besar daripada misalnya nih si MCAS-nya cenderung di bawah 6500 kayak gitu misalnya ya. Tapi ini volumenya yang saya kurang suka. Coba lihat yang lain. TBIG, yang punya TBIG hold dulu sih nggak apa-apa. Tadi sempat naik ke atas 3250 sih bagus. Cuman kok kempes. Ya kalau misalnya tadi sempat beli ya, atau nambah barang, cut lossnya di bawah 3130 ya. Jadi kalau turun buat 3130 sih boleh pikirin cari titik exit lah, atau exit langsung kalau turun buat 3130 sebagian nggak apa-apa. Dan dipecah jadi dua juga
boleh sih, sisanya di bawah 2980, karena ini kalau ternyata turun ke bawah 2980 ini jadi double top. Confirm double top berarti pola pembalikan ya. Gitu. Terus coba saya cek. Ya sih, kalau ternyata ini besok pullback gitu ya, dan malah turun ke bawah 298, ini udah ada bearish divergent sinyal juga, jadi udah ada tanda pelemahan tren. Selama nggak ke bawah 298 sih mau hold nggak apa-apa. Kalau udah ke bawah 298 udah pikirin cari titik exit lah. Udah garam, ini hitungannya tes area resisten. Twing. Ya, 35.000 36.000-an tuh area resisten tuh. Dan ini hitungannya baru belok juga sih. Mungkin sih ya ada sesuatu, entah tuh ada sentimen apa ntar ya si gudang garam, nggak tahu. Belum RUPS juga kan ya Pin, awal Juli RUPS-nya, jadi ya mungkin nungguin itu ya. Yang jelas ini area 36 ribuan area resisten, jadi dan ini baru belok. Mudah-mudahan sih masih lanjut dan bisa ke sekitar ini berapa ya, 38 ribuan ya mudah-mudahan. DGNS ini bagus, kemarin udah dibahas ya, naik ke atas 110 itu juga bagus DGNS-nya. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut bullish lah. Tren bullishnya cenderung masih terjaga meskipun ya ini saham baru IPO ya. Kita coba hitung perkiraan resistennya kira-kira loh ya, bukan pasti. Yang kecil ini dulu aja lah, 1300, mudah-mudahan lancar lah ke sana. ZYRX, nah ini bagus sih, chartnya bagus. Kemarin sempat koreksi tapi sekoreksi-koreksinya masih bertahan di atas garis moving average setelah sebelumnya belok ya, dari yang tadinya turun terus naik, dan ini bertahan bagus lah. Yang masih punya di hold, yang belum punya besok coba lihat. Mungkin yang minat tuh mau beli si ZYRX ini cuman volumenya ya, hati-hati, kadang suka zombie. Jadi yang mau beli ZYRX strateginya bisa buy break 630 aja, cut loss di bawah 590 ya, resisten ya anggap aja puncak sebelumnya tuh resistennya 800-an tuh. Next, TPIA ini chartnya sering bagus tapi volumenya saya sering nggak suka. Lihat yang lainnya dulu lah. ASA untungnya tutup masih di atas 2400, jadi masih oke buat di hold. Kalau tutup di bawah 2400 sih kabur dulu nggak apa-apa ya asanya. Memang masih bullish, cuman kalau kita lihat dari ayunannya ini udah mulai pendek-pendek ya, jadi mungkin tren bullishnya sudah melemah ya. Kalau kita lihat mana MACD-nya ya, MACD, nah kelihatan tuh udah histogramnya ini dari yang tarikan terakhir ya, naik terakhir tuh udah melemah gitu momentumnya, tapi masih bullish. Momentum melemah itu bukan berarti jadi bearish loh ya, hanya kekuatan naiknya aja yang melemah dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau bearish ya tunggu tren bearishnya terbentuk gitulah. Mudah-mudahan masih bisa breakout 2480 si asanya. Ini apa? SNLK. Ya pasang trailing stop aja lah, 20, 30 atau 1000. SAMF tar dulu lah ya. Yellow bagus sih kalau naik ke atas 163 besok ya. Cuman saya nggak dapet strategi yang risikonya enak gitu loh. Coba lihat besok lah. PPRO ini mudah-mudahan membal ya. Karena saya sih cukup suka. Begini ceritanya. Waduh, kayak kismis ya. Jadi kan sejak April itu kan bisa dibilang bullish ya. Sejak April sampai sekarang. Kalau dilihat
trennya lebih panjang ya beda cerita lagi. Jadi coba perspektifnya disamain dulu sejak April sampai sekarang kan bullish naik tuh. Terus awal Juni ada koreksi tuh. Koreksi dan sekoreksi-koreksinya si PPRO ini masih cenderung bertahan di atas garis moving average lah. Dan ya sempat rebound. Kalau misalnya sempat beli karena naik ke atas 88 karena ini ada sesuatu yang memang bisa dijadikan strategi trading sih. Buy break 88 gitu ya misalnya. Terus cut loss di bawah 83 ya belum kena cut loss. Jadi hold dulu aja nggak apa-apa. Kalau misalnya belum sempet beli, belum beli atau mau nambah, belinya kalau besok naik ke atas 89 aja. Jadi buy if break 89 gitu boleh. Terus cut lossnya di bawah 85 ya. Itu aduh berapa persen tuh? Oh, ya udah. Mending lah. Terus resisten pertama ya di 94 ya. Coba kita zoom out buat cari tahu atas-atasnya. Atasnya lagi ya 100 lah. 100, 105. Ya 100 dulu mungkin ya. Jadi yang jelas resisten pertama 94 kalau besok berhasil breakout 89. Cuman ya memang belakangan ini agak sepi karena ya koreksi juga terus sepi. Dan gini loh, sepi waktu koreksi itu bagus ya daripada sepi waktu harganya jalan naik. Ini kan kalau diperhatiin tuh sejak April sampai puncaknya di akhir Mei ya, kan harga jalan naik, volumenya naik tuh gede, cenderung gede ya. Terus sejak awal Juni sampai sekarang lah, waktu koreksi lah ya, waktu koreksi tuh volumenya cenderung lebih kecil, malah nggak kelihatan ya. Malah jauh lebih kecil ya dari yang waktu naik. Itu bagus. Jadi kalau besok naik ke atas 89 dan ada volume, maksudnya volumenya cukup mendukung ya, volumenya naik juga, itu bagus. Ikutin nggak apa-apa. Tulis ya PPRO. Di MMX oke. Ini yang saya maksud kemarin ya, ada kemarin saya bahas nggak ya? Kayaknya iya deh. Jadi si DMMX ini ada kemungkinan sideways di range bawahnya 1150, atasnya 1450 1475. Hari ini tadi sih bagus ya. Saya cukup seneng dia naik ke sampai ya high-nya 1435, tapi ternyata kempes, dan kempesnya ini kasih tahu bahwa sekitaran 1400 ini masih direspon jadi area resisten. Buat yang punya barang terutama ya, itu hati-hati. Mulai dipikirin buat cari titik exit boleh, meskipun nggak semuanya buat yang masih punya barang. Tapi kalau udah turun ke bawah 1150 ya udah mikirin cari titik exitnya buat semua yang dimiliki. Gitulah, nggak usah disisain, nggak apa-apa maksudnya. MDIA sideways yang seperti ini bagus, volumenya aja nih yang kurang begitu rame ya. Pantau nih si MDIA besok, siapa tahu besok jalan. Jadi kan sebelumnya cenderung bergerak turun ya, gampang-gampangan ya candlenya di bawah garis MA nih. Terus sejak Juni lah ini ada belok, terus kemudian beberapa minggu, 2 mingguan bertahan di atas garis MA, ini bagus. Dan volumenya mulai rame tuh, mulai diramein sejak Juni ya. Jadi belok, ada volume, kalau lanjut naik baru masuk. Kalau lagi kayak gini agak tricky masuknya, jadi susah gampang susah gitu loh. Jadi gampangnya itu masih ada susahnya ya. Tunggu yang susahnya hilang aja. Gitulah, tunggu yang gampang doang. Kalau mau beli cut lossnya di bawah, mau nggak mau di bawah 57 tuh. Deket-deket 50 tuh agak-agak tricky. FIFA wait and see dulu lah, naik ke atas 68 baru enak sih itu. Wifi saya wait and see dulu aja. Itu ya kemarin kan candlenya indecision tuh. Ya hari ini di range candle kemarin tuh 1075 1290. Coba lihat yang lain dulu. BBHI rebound sih.
candlenya bullish engulfing juga ya dari area support bekas resisten yang di breakout. Volumenya tapi kok sepi ya. Ya nggak gitu sepi banget sih, di atas 10 bio masih. Kalau diperhatiin ya, kemarin kan naiknya tuh di awal ya, dari pertengahan menjelang akhir Mei ya. Naik 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 naik. Itu kan volumenya naik tuh, increasing ya. Terus terakhir yang indecision nih puncak-puncaknya di tanggal 11 bulan 6. Terus kan koreksi tuh, koreksi tanggal 14, 15, 16. Itu kan koreksi. Waktu koreksi volumenya kecil gitu. Jadi waktu naik volumenya gede, waktu koreksi volumenya kecil. Nah, kalau kayak gitu sih sebenarnya menarik ya. Ditambah lagi candlenya hari ini bullish engulfing rebound membal dari area support nih 1530 1600-an bekas resisten yang di breakout. Strateginya kalau kayak gini sih buy if break 1820. Jadi besok kalau lanjutin naik itu bikin high baru beli nggak apa-apa. Cuman resikonya yang agak gede di bawah, ini ada gap sih? Ada loh. Di bawah 1555 ya. Dan itu berapa persen tuh? Lumayan loh. Tuh 14%. Jadi gimana ya? Kalau mau ambil diatur size-nya ya, diatur bener-bener size-nya biar nggak terlalu banyak kalau misalnya apes kena stop loss hilangnya. Itu coba kita lihat yang lain dulu, dicatat sih, dimasukin list nggak apa-apa ini. Kalau nemu yang lain strateginya lebih low risk ya ambil yang lain itu ya. Kalau nggak ada lagi ya udah BBHI nggak apa-apa tuh. Mapinya saya ntar dulu aja lah. Wins buat yang punya tuh pasang trailing stop 2131 APIC. Nah, buat yang masih punya tuh besok turun bawah 775 lagi ya kabur lah nggak apa-apa. SMDR kemarin udah dibahas kayaknya sih. Apa belum ya? Kalau misalnya mau masih hold sih nggak apa-apa ya. Panah saya ini belum muncul loh. Buat cari sell on strength. Tar SRTG. Twing. Trailing stop di bawah 1600 boleh lah. Tutup bawah itu kabur. Mari, ini sideways-nya lama ya. Kelamaan jadi kurang enak sih. Tapi yang masih mau hold selama nggak ke bawah 320 nggak apa-apa. NPGF muncul lagi nih NPGF. Coba lihat besok lah ya. Nah, ini kalau lihat di hourly tuh naik ke atas 188 tuh bagus tuh NPGF. Kalau mau beli sih ya buy if break 188, cut loss-nya di bawah 175, tapi hati-hati karena sering roller coaster geraknya. Jadi yang nggak niat simpen lama mesti gesit. Yang merasa nggak bisa gesit hindarin aja nggak apa-apa. Perkiraan resistennya sih ya di puncak-puncak sebelumnya sih masih ada ruang sekitar 19%-an dan dengan risiko sekitar 6%-an. Risk reward rasionya bagus, jadi yang minat dipantau aja. Tulis dulu dimasukin list nggak apa-apa. Kalau nggak nemu yang lain yang lebih bagus, sikat lah nggak apa-apa. Kalau naik ke atas 188 ya. PNLF tutupan lah, kok kempes ke bawah 1000 ke bawah 200 lagi nih. Payah nih. Yang penting nggak ke bawah 193, nggak tutup di bawah 193 masih nggak apa-apa lah di hold ya. Payah nih PNLF-nya. Friend Waran masuk lagi. Aduh. Saya bahas yang sama aja ya. Era, oke, tadi sempat naik ke atas 700 tapi ternyata nggak tutup di atas 700 ya. Trailing stopnya sih di bawah 660 lah. Turun dan tutup bawah 660, kabur sebagian nggak apa-apa. Memang trennya masih bullish tapi nggak ada salahnya cari cari titik exit sell on strength dulu gitu ya. Nih muncul nih panah saya nih, besok berarti suruh cari sell on strength nih. Sebagian tapi ya. Panah pink saya muncul. PMMP. Pin udang lu pin.
Biarin dulu lah ya, pantau-pantau dulu aja lah. ITMG. ITMG-nya sementara tutup di atas 15.000, jadi di hold dulu nggak apa-apa. Ya kalau kecuali kalau besok turun ke bawah 14.750 sih mau exit sebagian nggak apa-apa ya. Adro juga muncul panah tuh. Suruh sell on strength sebagian. Ya sudah nggak apa-apa. Memang sih biasanya setelah yang ngegas kayak gini mungkin sih bikin range sideways dulu ya. Jadi nggak ada salahnya cari sell on strength terus wait and see dulu selama bikin range sideways, nanti dibeli lagi. Tapi yang trennya masih bagus itu setelah jualan jangan dilupain. Itu nanti dibeli lagi, diikutin lagi trennya. Gitu ya. Cari tar aja AMRT. Kalau mau hold sih masih nggak apa-apa sih ya. Mudah-mudahan besok masih bisa naik. Kempesnya lumayan cuy, itu jarumnya panjang bener. Aduh, yang penting pasang inilah, pasang apa sih namanya, trailing stop ya. Batasnya sih lumayan. Kemarin kan strateginya cut lossnya di bawah 11.70 tuh. Kalau tutup di bawah itu, jadi ya mudah-mudahan sih nggak ke bawah situ ya. Excel sementara hold dulu nggak apa-apa. Kalau mau beli lagi nambah buy if break 2680 boleh sih. Ini sih bagus ya, tutup di area 259. Nggak jelek ini Excelnya. Trennya masih tren bullish sejak pertengahan Mei sampai sekarang, masih oke lah. MLPL nih yang disuruh cari titik exit rasanya ya. Tapi sih hold dulu, coba lihat besok lah ya, nggak apa-apa. Hari ini sih ARB ya. Besok kalau misalnya mau exit dulu, cari titik exit dulu sebagian nggak apa-apa sih. Kalau lihat trennya sih masih bagus, cuman hari ini ARB. Kemarin baru keluar penjara lari, terus hari ini ARB. Iya, ARB-nya sih masih lebih kuat dari maksudnya masih lebih, harga penutupan sekarang masih lebih tinggi ya daripada harga penutupan sebelum masuk penjara tuh di tanggal 7 bulan 6. Iya sih. Oke lah, tapi saya belum dapat wangsit ini si MLPL-nya. Sementara itu dulu ya. Ada beberapa tadi yang menarik. ASA tuh diperhatiin juga tuh. Boleh. Kalau kita lihat hourly ya, kalau mau nambah-nambah nanggung sih buy if break 2480 sih boleh. Cut loss-nya tapi di bawah lebih dari 5% ya, di atur-atur di bawah 2350 tuh. Dan peluang rewardnya di sekitar, coba ya kita hitung, ini kan hitungannya dia dia kan breakout pola yang ini nih, sideways yang ini, 2680-an, 2680, 2700, 680, 2700, sedikit di atasnya. Nah, kurang lebih di situ ya. Ya nggak begitu banyak sih ruang yang tersisa. Maksudnya bukan yang tersisa sih, tapi peluang rewardnya. Tapi lumayan. Trend bullishnya masih relevan juga soalnya. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Insya Allah besok. Tetap stay safe, tetap jaga kesehatan, dan bye-bye.